Selamat datang pada simulasi video bantuan hidup dasar salah satu siswi SMK Kesehatan Citra Medika Sukoharjo. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti keadaan ini? Bantuan hidup dasar itu pertolongan pertama yang dapat diberikan kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sampai perawatan medis dapat diberikan. Henti jantung atau kardiak arrest merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Penyakit ini menyerang secara tiba-tiba dan bisa mengakibatkan kematian jika tidak dilakukan dengan tindakan segera. Menurut American Heart Association, setiap 2 menit terdapat 1 orang meninggal akibat penyakit ini. Henti jantung dan henti napas dapat mengganggu transport oksigen ke dalam otak. Tanpa asupan oksigen ke otak selama 4 menit, maka sel otak akan mulai mati. Kematian dapat terjadi dalam 7-10 menit. Pak, Kaida. Aspek dasar pertolongan henti jantung adalah BHD atau bantuan hidup dasar yang dimulai dengan DRSCAB, yaitu Danger, Response, Shout for Help, Circulation, Airway Breathing. Pada saat di lingkungan kejadian, kenali dan pelajari segala situasi dan potensi bahaya yang ada. Jadi sebelum melakukan pertolongan, pastikan 3A, aman penolong, aman lingkungan, dan aman korban. Pastikan lingkungan sekitar penderita aman untuk melakukan pertolongan. Cek kesadaran pasien. Saat pasien tidak ada respons sesudah pemeriksaan kesadaran, penolong meminta bantuan untuk menghubungi tim medis atau ambulans terdekat. Pak, tolong panggil ambulans ya. Penelepon harus menjelaskan dengan detail tentang lokasi, kondisi pasien, dan pertolongan pasien yang sedang dilakukan. Halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Failda melaporkan bahwa ada seorang remaja berusia kurang lebih 19 tahun tidak sadarkan diri berada di Desa Nuwut, RT 1 RW 10, Ngasem Colomadu, Timur Masjid. Mohon kirim bantuan segera datang ya Pak ya. Terima kasih. Circulation, penolong melakukan sirkulasi dengan meraba arteri karotis kurang dari 10 detik. Saat tidak dirasakan denyut nadi, lakukan tindakan resusitasi jantung paru. Pertama, pastikan dada korban terbebas dari halangan. Untuk meyakinkan penempatan tangan saat melakukan resusitasi jantung yaitu di tengah-tengah tulang dada serta dapat melihat pengembangan atau rikoyo dada. Posisikan diri di samping pasien, lutut sejajar dengan bahu pasien untuk memudahkan gerakan. Gunakan telapak tangan dominan sebagai tumpuan utama, tangan satunya menumpuk di atasnya. Posisikan lengan dan bahu tegak lurus dengan dada pasien. Lakukan resusitasi secara konstan dan gentle. Minimalkan intervensi selama melakukan resusitasi jantung. Lakukan RJP selama 2 menit dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Kompresi dilakukan 30 kali banding 2 kali pemberian napas. Tapi jika hanya kompresi, lakukan terus hingga pertolongan datang. Pastikan dada mengembang sempurna untuk tiap pemberian bantuan napas. Jika dalam pemberian sirkulasi nadi teraba, lanjutkan dengan pemeriksaan airway dan breathing secara simultan. Periksa jalan napas dengan melakukan manuver hektil dan Chenlik. Namun jika dicurigai terdapat cedera di bagian leher, manuver yang digunakan adalah jaw thrust untuk menghindari cedera leher yang lebih berat. Sambil memeriksa jalan napas, lakukan juga pemeriksaan napas dengan cara glue, listen, dan feel. Glue, lihat pergerakan naik turunnya dada pasien. Listen, dengarkan suara napas dari hidung atau mulut pasien. Feel, rasakan hembusan napas pasien dengan menempelkan pipi penolong ke hidung dan mulut pasien. Jika nadi teraba namun nafas tidak ada atau tidak ada napas, periksa jalan napas. Bila nadi teraba dan ada napas, lakukan recovery position atau posisi mantap untuk menghindari lidah pasien jatuh ke belakang atau menutup jalan napas. Tapi, jika pasien masih henti napas dan henti jantung, posisi pasien tetap terlentang. Lakukan RJP sambil menunggu bantuan datang. Miringkan pasien. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu 1. Korban sadar atau kembali bernapas. 2. Penolong lebih ahli atau ambulans setelah datang. 3. Penolong kelelahan. 4. Muncul tanda-tanda kematian irreversible pada korban seperti lebam pada mayat dan kaku mayat. Dengan memberikan bantuan hidup dasar, maka orang tersebut akan dapat bertahan hidup sampai mendapatkan perawatan yang memadai. Pemberian BHD dengan tepat dan efisien dapat menurunkan angka kematian akibat henti jantung mendadak. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa melakukan bantuan hidup dasar, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.